90,5 FM Radio Cakra. Mei menangnya nampol, nambah pol. Hatur nuhun ya Bray. Masuk interval kedua Bray Cakra sesuai janji Mang Janu tadi. Seperti biasa di hari Jumat ini kita bakal ketemuan sama klinik alternatif Haji Suhendar Bray Cakra. Jadi buat Bray Cakra yang punya keluhan apapun itu Bray Cakra, bisa langsung nanti konsultasi barengan sama Bunda Asih dari pengobatan alternatif Haji Suhendar pastinya ya. Kita langsung ketemuan dulu ya sama Bunda Asihnya Bray Cakra yang ada di sebelah sana. Yuk kita ketemuan dulu yuk. Bam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah. Sehat Bunda ya. Sekarang mah kuning-kuning Bunda ya. Biar nggak bau. Oh, biar nggak bau cenah. Nggak hijau-hijau Bunda. Enggak. Oh, kalau hijau-hijau mah disangka yang di pantai selatan nantinya. Bunda sehat ya? Alhamdulillah. Cuaca di hari ini juga ngedukung banget buat Bunda datang ke sini gitu Bunda ya. Seperti biasa nanti kita bakal memberikan informasi-informasi atau tips-tips begitu Bunda ya. Dan juga pastinya pengobatan-pengobatan dari klinik alternatif Haji Suhendar begitu Bunda ya. Buat Bray Cakra yang punya keluhan apapun itu nanti bisa ini langsung konsultasi barengan sama Bunda Asih di sini. Tapi sebelumnya ini mungkin aja Bray Cakra teh baru nyimak gitu Bunda ya. Nah, klinik alternatif Haji Suhendar teh naon cenah Bunda ieu teh mangga? Klinik alternatif Haji Suhendar itu yaitu pengobatan secara alternatif atau secara alamiah ya, dengan menggunakan metode totok saraf dan ramuan herbal ya. Dan untuk di pengobatan Haji Suhendar yaitu yang Bunda tangani ya bersama kru juga gitu kan. Itu seperti penyakit medis, non medis dan untuk pasangan suami istri atau pasutri. Untuk masalah medisnya yaitu ginjal ya, batu ginjal atau ginjal ya, kolesterol ya, vertigo itu yang mencakup ke bagian medis gitu. Dan untuk non medisnya seperti masalah buka aura gitu, untuk mendapatkan jodoh gitu kan. Terus untuk masalah memperlancar perezekian, seperti pokoknya itu yang berkaitan dengan kebatinan. Dan untuk pasutrinya yaitu masalah ejakulasi dini ya, untuk laki-lakinya ejakulasi dini, lemah syahwat, impoten ya, memaksimalkan ukuran histeri, diabetes dan untuk terapi hernia. Dan untuk wanitanya seperti kista, minum ya, keputihan atau bau yang enggak sedap gitu ya. Dan ada juga miom. Jadi semuanya metode secara medis penotokan dari simpul-simpul saraf dari telapak kaki sampai menuju ke intinya. Bunda. Nah ini teh cara cara pengobatannya itu teh gimana ini? Cara pengobatannya satu dengan metode totok saraf, kedua terapi bakar, yang ketiga biji lada, yang keempatnya itu metode terapi batu alam. Nah kalau misalnya metode bakar teh kayak gimana, dibakar gitu Bunda atau gimana? Terapi bakar itu dibakar ya, tapi menggunakan alas handuk. Supaya tidak langsung terasa panasnya. Jadi pakai handuk begitu ya, handuknya dibasahin dulu gitu Bunda, langsung dibakar gitu supaya tidak terlalu panas begitu ya. Nah nanti efeknya kalau sudah diterapi bakar itu efeknya ke badan gimana? Enak ya, jadi enak untuk memperlancar sirkulasi darah ya, itu untuk penyakit-penyakit ini juga yang medisnya insya Allah akan meringankan rasa sakitnya. Siap. Jadi itu ya tadi ya, kalau misalnya terapi bakar begitu Bunda ya. Nah, ada juga terapi batu alam. Nah, batu alam teh kayak gimana? Metode terapi batu alam itu ada berkaitan dengan non medis ya. Jadi kalau kita menggunakan kalau misalkan medisnya totok saraf menggunakan terapi tangan gitu. Nah, kalau misalkan terapi batu alam itu seandainya pasien itu adanya penyakit non medis kelihatannya medis tapi bukan gitu ya. Nah kita menggunakan metode terapi batu alam. Jadi terapi batu alam ini sebenarnya bisa ditempelin di bagian yang rasa sakit nanti yang akan menarik ya, kayak semacam magnet gitu ya, menarik penyakit yang non medisnya. Berarti emang ini dipergunakan untuk non medis aja Bunda? Sama, ada medisnya juga bisa. Medisnya juga bisa. Untuk
dikeluarkan. Oke, disembuhkan begitu ya. Jadi medisnya bisa, tapi kalau misalnya memang terdeteksi ada non medis, itu akhirnya digunakan batu alam begitu. Oke, nah terus juga tadi totok saraf. Kalau totok saraf ini semua saraf-saraf pasti bunda ya, ditotok semuanya begitu dari telapak kaki. Nanti ketahuan. Bagian telapak kaki adalah saraf-saraf yang ini ya, yang semuanya ada gitu. Bagian lambung semua ada gitu. Dan semuanya menopang gitu ya. Oke. Terus juga ada lagi terapi yaitu biji lada. Nah, biji lada itu gimana? Itu kan merasakan suatu kehangat gitu ya. Kalau misalkan yang penyakit macam stroke gitu ya, otomatis bagian saraf atau darah-darahnya kurang berfungsi ya. Jadi kita menempelkan sebagian ini sambil kita pijat-pijat sedikit-sedikit. Nah itu fungsinya sih biji lada gitu. Itu rasanya kalau yang penyakitan itu sakit nggak atau gimana? Panas. Panas. Rasa panas. Kalau yang ada sakitnya panas. Panas gitu. Ya. Kalau misalkan totok saraf menggunakan tangan aja, otomatis saraf-saraf yang bagian di telapak kaki. Oke. Nah nanti bakal ketahuan begitu Balai Cakra punya atau terdeteksi ini penyakitnya kenapa dan juga kenapa begitu bunda ya. Bisa jadi misalnya asam lambung begitu bunda ya, atau misalnya apalagi gula darah begitu ya, darah tinggi, kolesterol, vertigo dan juga yang lainnya begitu. Kalau vertigo bunda, nah vertigo itu berarti kan di kepala. Betul, sakit bagian kepala. Kepala sebelah begitu ya. Nggak kuat kan kalau misalkan kolesterol vertigo ya. Kadang-kadang kayak muter-muter gitu ya. Kita menggunakan totok saraf yang difokuskan ke bagian kepala ya. Sarafnya di bagian ibu jari. Baik. Ya, jadi sarafnya di bagian ibu jari begitu ya. Tapi kepalanya juga nanti dipijit juga. Oke, baiklah tuh Balai Cakra. Kalau misalnya Balai Cakra punya keluhan seperti yang tadi bunda bilang, itu kayak misalnya vertigo, asam lambung begitu ya, itu bisa langsung datang aja ke klinik alternatif Haji Suhendar. Jadi klinik alternatif Haji Suhendar ini bukan hanya mengatasi seputaran pasutri begitu bunda, dan juga non medis begitu ya, tapi medisnya pun ada lengkap dan juga komplit. Nah alamatnya boleh bunda di mana bunda? Untuk alamatnya sama aku aja tuh ya. Kalau misalnya untuk alamatnya, ini Balai Cakra yang ada di Bandung. Ini Balai Cakra bisa datang langsung ke perumahan Bumi Panjilekan, Jalan Indah 9, Blok I9 nomor 14 RT 04 RW 08 Cipadung Kidul, Panjilekan, Kota Bandung, Balai Cakra. Nah, kalau Balai Cakra yang ada di Kota Cimahi, ini Jalan Balai Cakra bisa langsung datang aja ke pojok utara nomor 62 sampai 145 RT 03 RW 05 Setiamanah Cimahi Tengah begitu ya. Terus juga kalau yang di Kopo ini baru launching kemarin, baru buka juga kemarin ini ya hari Senin Balai Cakra. Ini patokannya adalah di Jalan Gerbang Tol Kopo, Gang RH Sulaiman, RT 04 RW 03 Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparai, dekat pintu Gerbang Tol Kopo, Kota Bandung. Jadi di Bandung ada dua, yang di Panjilekan satu begitu ya. Terus juga yang di Koponya ini di gerbang patokannya Jalan Gerbang Tol Kopo, Gang RH Sulaiman, RT 04 RW 03 Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparai. Patokannya itu adalah dekat pintu gerbang Tol Kopo, Kota Bandung, Balai Cakra. Atau misalnya Balai Cakra mau kepo-kepoin dulu seputaran media sosialnya begitu ya, di Facebook, Instagram dan juga YouTube. Ini Balai Cakra bisa klik aja di klinik Haji Suhendar. Nah, kalaupun misalnya Balai Cakra pengen tanya-tanya, malu cenah Mang Janu lewat radio mah cenanya malu Mang Janu kita kayak hoan gitu ya bunda ya. Ini bisa langsung hubungi adminnya di call center 081 2233 88628 atau di 085 88 05 22221 Balai Cakra. Sekali lagi boleh dicatat di 081 2233 88628 atau di 085 88 05 2221 Balai Cakra ya. Teman-teman jadi juga udah pada banyak yang datang ke klinik alternatif Haji Suhendar begitu ya. Terakhir juga ada teman Mang Jani juga sama penyiar juga kemarin datang ke sana begitu bunda ya itu ya. Dan akhirnya katanya khasiatnya wow luar biasa cina bundanya. Oke lah bunda. Nah kemarin di klinik alternatif Haji Suhendar ini kebanyakan apa yang datang? Yang medis ya. Medis, ya, oke. Kalau ke Panjilekan, kan kalau Panjilekan kan khusus semuanya ya. Baik medis, non medis, pasutri juga. Gitu. Pokoknya campur aduk lah kalau di
dipanggilkan semuanya ya yang ditanganinya. Nah, kalau untuk masalah di Kopo gitu ya, untuk alamat Kopo dan Cimahi kita fokuskan untuk masalah seputar kejantanan ya, khusus untuk kaum laki-laki. Berarti kalau misalnya di Kopo ini dikhususkan untuk kejantanan begitu ya. Nanti ada Abayu di sana dan juga tim. Untuk yang di Cimahi ada Kang Agung. Dan untuk yang di Kopo ada Kang Chandra. Oh, jadi Abayu nah nih Teh Bunda. Abayu bagian dokumentasi gitu kok. Kalau misalkan Kang Bayu, seandainya dipanggilkan nggak ada banyak, banyak. Ada Kang Ari, ada Kang Bayu, ada juga yang lainnya gitu ya. Untuk yang dipanggilkan soalnya yang dipanggilkan alhamdulillah kan banyaklah kalau ini ya bergantian. Jadi kalau misalkan satu orang per terapis tidak mungkin gitu kan, karena nantinya teka gitunya, teka pegang gitu ya. Makanya kita dipanggilkan adanya 4 terapis. Jadi nanti ada Abayu, ada yang lain-lainnya gitu ya. Terus juga nanti kalau misalnya di Kopo ada juga tadi ya, terapisnya di sana, di Cimahi juga ada juga ya. Nah, yang difokuskan untuk pasutri alias kejantanan itu di Kopo sama di Cimahi. Kopo dan juga Cimahi begitu. Itu yang difokuskan untuk kejantanan dan juga pasutri begitu ya di sana ya. Nah, kalau misalnya Balai Cakra punya keluhan apapun itu kayak misalnya medis, non medis itu bisa datang ke Bumi Panjelekan begitu. Baiklah. Kayak kemarin di Bumi Panjelekan itu udah banyak yang datang adalah yang medis gitu beda ya. Kebanyakan penyakit apa? Penyakit vertigo ya. Vertigo terus kelenjar getah bening. Itu secara medis banyak. Nah kalau misalnya vertigo dan juga kelenjar getah bening itu berapa kali terapi Bunda? Untuk vertigo 1 kali ya, untuk terapi vertigo 1 kali dan untuk kelenjar getah bening itu kita menggunakan 2 kali atau pertemuan 2 kali. Tapi hanya bukan di terapi saja, ini nanti diberi ramuan herbalnya begitu ya. Jadi memang dibereskan atau disembuhkan dari luar dan juga dalam begitu Bunda ya. Nah, dalamnya yaitu dikasih ramuan herbal yang nantinya yang di luarnya kita gunakan terapi. Begitu Balai Cakra. Sama juga ini untuk pasutri dan juga kejantanan begitu Bunda ya. Jadi kejantanan juga yang luarnya diterapis dulu, ditotok dari kaki begitu ya, sampai nanti mungkin ke pusatnya. Nah, setelah itu nanti diberi ramuan herbal juga begitu. Jadi memang menjaga stabil begitu ya, kestabilan dalam luar dan dalam luar dan juga dalamnya begitu Bunda. Baiklah ya, kita langsung ketemuan aja yuk sama yang udah gabung lewat SMS dan juga WhatsAppnya di 0811-234-0905. Mang Janu mau ketemuan dulu ini teh sama Cep Ilham. Mang Janu, Bunda Asih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong terawangin Bunda, istri anu ieu cocok teh nya kanggo abdi cenah kapayuna pami cocok ku abdi bade diperjuangkeun, bade diseriuskeun Bundanya tah ieu istrina teh Bunda. Ieu Bunda. Bade ningali benar? Iya. Udah, oke. Yang kalau menurut Bunda gitu ya, Bunda tidak jangan takut mematahkan semangat. Oke. Tapi kalau untuk kecocokan ini kurang cocok ya untuk yang sekarang. Yang dilihat sama Bunda. Betul. Nggak cocok ini dari apa? Kalau ini tidak kalau bagaimana seorang istri melayani si suami itu. Jadi pengennya dia di atas gitu, royal. Beberes alim gitu ya. Nge-DJ alim, nge-DJ-nya. Nge-DJ cici gitu. Kukumbah wadah. Jadi agak kurang cocok. Sasapu. Jadi kudu kumaha tuh Bunda. Mending cari lagi yang lain. Baiklah ya. Terus juga Mang Janu ketemuan sama Firman. Assalamualaikum Bunda. Mau nanya nih, bisa tolong terawangin gak ya? Saya orangnya pendiam, istri saya pemalu. Nah, setiap di rumah gak pernah banyak ngobrol Bunda sama istri. Kayak masing-masing aja begitu Bunda ya. Sarannya ini harus gimana cenah Bunda? Saran dari Bunda aja ini mah. Kalau misalkan dua-duanya satu pemalu gitu kan, yang satu diam gitu ya. Kalau bisa untuk suaminya, untuk bapaknya, kalau bisa pandai merayu si istri, supaya adanya suatu keharmonisan dalam rumah tangga. Kalau misalkan istri pemalu, nanti bagaimana di waktu malam harinya kan begitu. Malu-malu diem aja juga menang baik kan gitu. Dia menang baik sok kumaha, ya. Jadi dianya mau minta malu kan gitu. Ya udah.
lebih baik Bapak harus bisa mengalah dan juga pastinya komunikasi harus dimulai mungkin. Betul. Ya. Kalau misalkan jarang komunikasi, nanti ada suatu perceraian dalam rumah tangga. Tapi saatnya, nah nanti jadi retak aja ya, pecah aja 1000 gitu Bunda ya. Oke, kita ketemuan lagi ini sama Assalamualaikum Bunda. Ini Malik Riyadi dari Majalaya. Mohon maaf kepada Bunda, saya ingin di Terawang. Ada apa kayak di badan saya Bunda, karena saya tuh sering ngalamin yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu siga kumaha gini ya. Bunda mau lihat fotonya? Udah kelihatan. Baik. Emang terasa agak enak juga di badan ya. Ini ada sedikitnya aura negatif yang ada di dalam akangnya gitu ya. Ada yang menempel, yang selalu mengikuti selama 3 tahun gitu. Ada sesuatu aura yang negatif gitu. Ini ada yang ikutin selama 3 tahun? Betul. Tapi negatif ini. Negatif. Betul. Cara satu-satunya ini harus digimanain, Mbak? Kalau misalkan mau ke tempat Bunda silakan. Nah, kalau misalkan mau membersihkan diri boleh silakan ya. Caranya kalau misalkan membersihkan diri di hari Jumat, mau Jumatan ya, niatkan untuk membersihkan diri dari aura negatif, niatkan dalam hati aja gitu. Kalau di kamar mandi nggak bisa berdoa kan gitu, karena kan kotor gitu kan. Jadi dalam hati aja. Niatkan di hari Jumat sebelum sholat Jumatan, bersihkan di dalam secara pemandian, mata mandi. Tapi lebih baiknya ini datang aja ke perumahan Bumi Panjilekan, Jalan Indah 9, Blok I9 nomor 14, RT 04, RW 08, Cipadung Kidul, Panjilekan, Kota Bandung. Nah, hanya jadi Cipidung. Gitu ya Bunda ya. Itu supaya nanti langsung ditangani oleh ahlinya, begitu Bunda. Kan kalau misalnya ditangani oleh ahlinya, ya mungkin kan semuanya udah beres. Bener nggak Bunda ya? Nah, itu tidak bertanya-tanya lagi. Gitu, kan? Daripada sekarang ditangani oleh yang misalnya diri sendiri nih. Nah, tapi kan ini masih ada atau enggak gitu kan. Kalau misalkan ini udah bersih belum gitu kan. Jadi kalau lebih baik Bunda sarankan bisa datang ke tempat Bunda, nanti insya Allah akan Bunda langsung yang menangani. Nah seperti itu Bunda ya. Baik Pak ya. Terus juga Mang Janu ketemuan lagi di malam hari ini. Assalamualaikum Bunda. Ini sama Ahmad Mansurdin di Soreang. Oyong Pang Terawangkeun Bunda. Abi teh umurnya 28 tahun tapi susah dapat jodoh Bunda. Apakah ada sesuatu di badan saya yang menempel atau gimana ini teh Bunda? Kalau menempel nggak ada ya, paling ya kulit, daging itu yang menempelnya di badan. Tapi kalau misalkan pengen cepet atau mudah atau mencari jodoh ya, banyaklah bergaul dengan orang-orang yang seininya ya, seusianya gitu kan. Nanti ketemu di jalan atau ini sebenarnya pemalu intinya seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya mau lebih jelas lagi mah mungkin bisa langsung telepon aja ke sini Bunda ya. Bisa merasakan. Betul, langsung ya merasakan aura-aura atau energi-energi yang nanti bakal dikasih sama Bunda Asi begitu di sini ya. Di 2035955 2042396 Balai Cakra boleh. Ini buat Balai Cakra yang mau telepon atau berinteraksi langsung barengan sama Bunda Asi di malam hari ini, boleh Balai Cakra ya. Tinggal ngobrol, nanti Balai Cakra siapkan air putihnya begitu Bunda ya. Nanti sama Bunda dikasih energi positif dari sini. Kita langsung akan ditelepon ya. Halo, Bunda Dangdut Malam bersama Klinik Alternatif di Suhendar. Sama siapa di mana? Kang Dadang di Cibogor. Silakan Kang Dadang, ada yang mau ditanyain sama Bunda Asi mana? Iya, silakan. Boleh, silakan. Gitu. Berantemnya maaf dengan keluarga atau dengan bapaknya sendiri? Bisa. Ya, udah merasakan, jangan dilanjutin ya. Bunda jelasin nih secara ininya. Ini ada suatu pertengkaran dikarenakan ada penyebabnya. Penyebabnya dari pihak ketiga ya, yaitu orang lain ya. Hati-hati kalau bisa harus dipertahankan dalam rumah tangga ya. Ini suatu cobaan di dalam rumah tangga ya, karena akan menuju kebahagiaan atau mendapatkan rezeki yang akan banyak di depannya ya. Harus dipertahankan dalam rumah tangga. Kenapa ada pihak ketiga? Ada pihak laki-laki yang mencoba meruntuhkan dalam rumah tangga.
Jadi jangan kecewa yang apa yang Bunda katakan, si istri dekat dengan yang lain atau laki-laki, itu ya. Ya solusinya yang Bunda utarakan harus dipertahankan dalam rumah tangga, nanti ke depan akan mendapatkan rezeki yang akan melimpah gitu ya. Harus dipertahankan ya. Ini suatu cobaan dan godaan di dalam rumah tangga. Gitu. Ya. Itu sama-sama ya. Kang Dadang? Kang Dadang? Iya. Siap. Kang Dadang iya nge-WA juga ya? Siap. Siap Kang Dadang. Atau belum ada lagi Kang Dadang? Sudah cukup? Siap. Sama-sama Kang Dadang. Pertahankan ya. Siap. Ya, mangga Kang Dadang atau belum bisa. Jadi memang ini ada pertengkaran begitu Bunda ya. Dan tapi kalau misalnya orang yang bertengkar, biasanya segala ucapan yang keluar itu adalah emosi begitu Bunda ya. Emosi itu dikarenakan adanya orang lain gitu kan. Timbulnya pengen marah gitu ya. Kalau misalkan dikarenakan hasutan dari yang lain atau kalau katakan ada yang lain, cowok yang lain, otomatis dia seolah-olah tidak bersalah gitu. Jadi memang ada hasutan yang lain begitu, dan juga akhirnya timbullah emosi dalam diri begitu ya. Dan tidak ada rasa suka terhadap suami. Gitu. Tidak ada rasa suka terhadap suami. Betul. Karena ada pihak yang lain. Jadi memang atau pacar lah kalau jadi memang hatinya sudah berpaling ke yang lain gitu Bunda ya. Tapi cara satu-satunya dari Bunda tadi adalah ya udah pertahankan dulu aja. Suatu cobaan di dalam rumah tangga. Baik ya. Yuk Barai Cakra, ada lagi yang mau telepon bareng sama Bunda, mangga Barai Cakra di 2035955 2042396 Barai Cakra kayak Kang Dadang tadi ya. Jadi supaya langsung ini teh dapat informasinya dari Bunda begitu, apalagi Barai Cakra yang memang sekarang lagi merasa sakit begitu Bunda, dan juga Barai Cakra obatin ya kalau misalkan lagi sakit. Betul. Kita secara jarak jauh. Nanti secara jarak jauh diobatin sama Bunda Asi, tapi syaratnya adalah sediakan air putih ya.